kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga kita tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang saya cintai, dalam perjumpaan ini kita akan belajar tarikh, melanjutkan materi sebelumnya. Ialah pada saat ini kita akan belajar penerimaan rombongan hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah. Nah, silakan anak-anakku membuka buku paketnya di halaman ke-36. Oke, dulu umat muslim itu sudah pernah diajak Rasulullah untuk hijrah ke tempat yang aman dari siksaan kaum kafir Quraisy, ialah hijrah ke negeri Habasyah yang dirajai oleh Raja Negus yang beragama Nasrani. Disitulah kemudian umat Islam hidup dengan nyaman, tentram, damai, jauh dari kafir Quraisy. Namun berita itu diketahui oleh bangsa Quraisy, kafir Quraisy. Sehingga apa? Orang-orang Quraisy kemudian mengadakan rapat untuk apa? Supaya umat Islam kembali lagi ke Makkah. Nah, suatu saat orang Quraisy itu mengutus dua utusan. Yang pertama bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah, yang kedua Amr bin As. Berkunjung ke Habasyah menemui seorang raja, yaitu Raja Negus, dan membawa hadiah diberikan kepada Raja Negus. Suatu ketika sudah bertemu berkata begini, "Tuan Raja, orang yang ke negerimu ini, yaitu orang-orang muslim, orang Islam yang ke negerimu, itu sebenarnya orangnya buruk-buruk. Kok bisa begitu? Ya Abdullah dan ya Amr, begini Tuan Raja, mereka itu mengolok-olok Tuhan kita, Tuhan engkau. Engkau itu kan menyembah selain Allah, bahwa ajaran engkau itu keliru. Mereka itu mengolok-olok Tuhannya, kalau tidak disembah oleh mereka, maka mereka akan mengolok-olok Tuhan orang lain. Nah, lebih pantasnya orang-orang muslim kau usir dari negeri Habasyah untuk kembali lagi ke Mekah." Dia meninggalkan Mekah. Nah, tapi apa? Raja Negus tidak begitu saja. Raja Negus itu orangnya bijaksana. Kemudian Raja Negus itu, apakah iya yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy itu? Nah, Raja Negus kemudian memanggil umat muslim yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib untuk menghadap raja. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib tanya, "Apakah benar Ja'far yang dikatakan oleh Amr bin As dan Abdullah? Apakah engkau mengolok-olok?" Kemudian apa kata Ja'far? "Kami muslim tidak pernah mengolok-olok agama lain." Lah, kemudian agamamu itu apa? "Saya ini ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu mengajarkan akhlak mulia. Agama Islam itu meninggalkan penyembahan berhala-berhala sebagaimana disembah oleh masyarakat kafir Quraisy itu. Dan Islam mengajarkan kebenaran dan kebaikan." Setelah mendengar hal itu, apa kata Ja'far? Ja'far malah marah. Kepada siapa? Kepada Abdullah dan Amr. Abdullah dan Amr, silahkan pulang kamu. Pulang dari sini. Silahkan pulang ke Mekah. Nah, umat Islam tetap bertahan di sini. Suatu ketika apa? Abdullah dan Amr akhirnya pulang. Orang kafir kemudian gagal untuk mengajak pulang ke negeri Makkah. Maka kemudian apa? Bahwa umat Islam itu diizinkan hidup lagi atau tinggal di negeri Habasyah sampai tahun ke-7 kenabian. Itu selama di Habasyah selama 3 tahun, mulai tahun ke-5 sampai tahun ke-7. Namun sebelum tahun ke-7, umat Islam juga ada sebagian yang sudah pulang ke Mekah. Kenapa? Bahwa mereka kangen dengan rumahnya, ada kangen dengan saudaranya di Mekah pada saat itu. Dan juga orang-orang muslim itu meskipun sudah dari Habasyah sampai di Mekah juga disiksa lagi oleh orang kafir Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang saya cintai, dari cerita itu dapat kita ambil hikmahnya, yaitu hikmah umat muslim ketika di situ. Yang pertama apa? Sabar, yaitu kesabaran. Umat muslim itu sabar banget. Kenapa? Sejak masuk Islam hingga ia beragama Islam sampai proses ibadah, mereka senantiasa tidak lepas dengan
siksaan, celaan, kemudian dipukuli oleh orang kafir Quraisy, mereka tetap sabar karena yang dipakai, yang dia yakin itu kebenaran. Yang kedua, pantang putus asa. Umat muslim itu tidak putus asa meskipun selalu digempur oleh kafir Quraisy, disiksa oleh kafir Quraisy, namun umat Islam tetap semangat menegakkan akidah, menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai hijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan Raja Negus supaya dilindungi dari siksaan kafir Quraisy. Itulah anak-anakku yang saya cintai, cerita tentang betapa kuatnya iman umat muslim dulu dengan Rasulullah, bahwa mereka meskipun tidak punya harta, meskipun setiap hari disiksa, kemanapun ia pergi ketemu orang kafir disiksa, namun mereka hatinya tetap tergantung, hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sangat kuat. Subhanallah. Sekian pembelajaran tadi dari Pak Lutfi, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita tetap semangat dalam belajar, semangat belajar, belajar dan belajar. Sekian dari Pak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.